Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur periode 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur periode 3. Yang pertama ada natrium dengan massa 2,7% dan kandungan mineralnya cendawa cili, kriolit, dan biji silikat. Yang kedua ada magnesium dengan massa 1,9% dan kandungan mineral dolomit, magnesit, asbestor, dan garam Inggris. Yang ketiga ada aluminium dengan massa 7,6% dan kandungan mineral kriolit, bauksit, kaolin tanah liat, dan tawas. Yang keempat ada silikon dengan massa 25,8% dan kandungan mineral silika dan silikat. Yang kelima ada fosfor dengan massa 0,1% dan kandungan mineralnya adalah fosforit, apatit. Yang keenam ada sulfur dengan massa kurang dari 0,1% dan kandungan mineralnya pirit, sfaterit, galanit, gips, dan barit. Yang terakhir adalah klor dengan massa 0,2% dan kandungan mineralnya senyawa halit, sulfit, MgCl2 dan CaCl2. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat unsur periode 3. Yang pertama, natrium memiliki jari-jari atom terbesar. Dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atom akan semakin kecil. Naiknya nomor atom menyebabkan semakin bertambahnya muatan inti atau proton dan kulit atom atau elektron. Hal ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti atom terhadap elektron pada kulit-kulit atom semakin kuat. Akibatnya, jarak antara inti atom dan kulit terluar semakin rapat atau dengan kata lain terjadi penurunan jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi magnesium lebih besar dibanding unsur di sebelah kanannya. Dalam satu periode, jumlah elektron valensi bertambah besar, atau natrium memiliki 1 elektron valensi sedangkan argon memiliki 8 elektron valensi. Semakin banyak jumlah elektron valensi, maka usaha yang dibutuhkan suatu unsur untuk melepaskan 1 elektron valensinya semakin tinggi. Dengan kata lain, dari kiri ke kanan energi ionisasi suatu unsur semakin besar. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku terhadap unsur magnesium dan fosfor. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium, dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada sulfur. 3. Keelektronegatifan semakin besar. Seiring dengan menurunnya jari-jari atom dan naiknya nomor atom, keelektronegatifan akan semakin meningkat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan semakin besar. Yang keempat, titik didih dan titik leleh silikon paling tinggi. Esi atau silikon memiliki harga titik didih sebesar 3280 derajat Celcius dan titik leleh sebesar 1410 derajat Celcius. Besarnya harga titik didih dan titik leleh silikon disebabkan oleh struktur zat suatu unsur dalam keadaan bebas. Dalam keadaan bebas, silikon berbentuk padatan kristal yang berikatan secara kovalen. Setiap atom silikon akan berkaitan dengan 4 atom silikon lainnya. Oleh karena jenis ikatan dan banyaknya atom yang terlibat inilah, dibutuhkan usaha yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatannya sehingga titik didih dan titik lelehnya pun tinggi. Yang kelima, sifat logam semakin berkurang. Dalam periode ketiga, ada 3 unsur di dalamnya yaitu logam, semilogam, dan non-logam. Dalam keadaan bebas, natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur logam dengan struktur berupa padatan kristal, memiliki kilap logam, dan dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Sebaliknya, fosfor, sulfur, klorin, dan argon merupakan unsur non-logam. Di alam, fosfor dan belerang ditemukan dalam bentuk padatan, sedangkan klorin dan argon berbentuk gas. Untuk unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Adapun silikon termasuk unsur semilogam, yaitu unsur yang terletak pada daerah peralihan antara logam dan non-logam serta memiliki sifat keduanya. Yang keenam, sifat basa semakin lemah dan sifat asam semakin kuat. Jika unsur-unsur periode 3 ini direaksikan dengan molekul H2O, akan membentuk senyawa asam dan basa. Senyawa asam dan basa yang terbentuk ini punya kekuatan yang berbeda-beda. Secara berurutan, kekuatan asam basa unsur periode 3 berubah dari basa kuat, kemudian amfoter atau dapat bersifat asam maupun basa pada aluminium,
lalu asam lemah hingga menjadi asam kuat pada klorin. Selanjutnya pembuatan dan kegunaan unsur periode 3. Yang pertama natrium. Pembuatannya dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl. Kegunaannya pembuatan TeL, mereduksi biji logam, lampu kabut untuk memperbaiki struktur beberapa campuran logam. Na benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na gultamat untuk penyedap makanan. NaOH untuk membuat sabun, deterjen, kertas. NaCO3 sebagai pengembang kue, NaCO3 pembuatan kaca dan pemurnian logam. Yang kedua magnesium. Pembuatannya dibuat melalui elektrolisis lelehan garam kloridanya. Magnesium diolah dari air laut melalui proses Downs. Kegunaannya digunakan di fotografi, digunakan dalam memproduksi untuk membuat lampu kilat, sebagai katalis reaksi organik, pencahar, membuat konstruksi pesawat, dipakai pada produksi logam, kaca, dan semen. Yang ketiga ada aluminium. Pembuatannya pemisahan aluminium dari biji bauksit yang dikenal dengan proses Hall-Héroult. Kegunaannya banyak dipakai dalam industri pesawat terbang, sebagai katalis pada industri plastik, menghasilkan permata berwarna-warni, membuat berbagai alat masak, membuat logam campuran, membuat konstruksi bangunan. Yang keempat ada silikon. Pembuatannya pemurnian silikon yang digunakan dengan proses zone refined. Kegunaannya dipakai dalam pembuatan kaca, pembuatan semikonduktor, pembuatan alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga, membuat enamel. Yang kelima ada fosfor. Pembuatannya diperoleh dengan reduksi fosforit dalam bantuan fosfat yang dipanaskan dengan kokas dan pasir silika. Kegunaannya untuk membuat dinding korek, membuat asam fosfat, bahan dasar pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat. Proses produksi logam, kaca, dan semen, membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Yang keenam ada sulfur. Pembuatannya dibuat melalui dua proses, yaitu proses kontak dan bilik timbal. Kegunaannya pembuatan kertas sulfit, mensterilkan alat pengasap, memutihkan buah kering, pembuatan korek api, proses vulkanisasi karet. Yang ketujuh ada klorin. Pembuatannya mengelektrolisis garam dapur dan mereaksikan Cl2 dengan MnO2. Kegunaannya digunakan sebagai pemutih dan sebagai bahan baku pembuatan kapur klorin. Yang ke-8 ada argon. Pembuatannya dengan memanaskan urea dengan CaC2-. Kegunaannya pengisi bola lampu. Dipakai dalam industri logam sebagai pendeteksi sumber air tanah, membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Selanjutnya dampak unsur periode 3. Yang pertama natrium. Jika natrium bercampur dengan air, akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit telanjang, akan membuat dan mulai larut melalui kulit. Kedua magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar. Pada waktu terbakar, ia melepaskan kalor yang sangat besar, mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. Yang ketiga aluminium. Aluminium dapat merusak kulit, dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan. Jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. Yang keempat ada silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Yang kelima ada fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Yang keenam ada sulfur. Sulfur dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. Yang ketujuh ada klorin. Klorin mengiritasi sistem pernafasan. Bentuk gasnya mengiritasi lendir dan bentuk cairannya membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 2,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm. Jika baunya terhisap akan menyebabkan fatal. Ke-8 argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara, dapat menyebabkan sesak napas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya.